Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini kita belajar IPA, materi tentang penyaluran energi listrik. Nah, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, sebelum masuk ke materi kita tentang penyaluran energi listrik, ingat kembali materi kita sebelumnya tentang pembangkit listrik. Berikut, Ibu sajikan video singkat tentang pembangkit listrik. Disimak ya.
Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tentang pembangkit listrik tadi, kita masuk pada materi kita berikutnya, yaitu penyaluran energi listrik. Setelah proses perubahan energi gerak menjadi energi listrik, selanjutnya energi listrik dialirkan melalui jaringan kabel ke daerah yang memerlukan. Energi listrik yang dihasilkan tersebut harus diubah dulu menjadi tegangan yang sesuai. Berikut penjelasan tentang proses penyaluran listrik. Yang pertama, pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Atau listrik itu berasal dari pembangkit listrik. Di pembangkit listrik terjadi perubahan energi kinetik oleh alat yang disebut turbin menjadi energi listrik oleh alat yang disebut generator. Selanjutnya, listrik dinaikkan tegangannya oleh transformator atau transformator penaik tegangan. Nah, energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. Mengapa harus dinaikkan tegangannya? Karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk itu masih sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi atau penyaluran. Kemudian, selanjutnya listrik sampai ke gardu induk. Nah, melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk, tegangan listrik kembali diturunkan atau ketegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. Selanjutnya, listrik sampai ke gardu distribusi. Di gardu distribusi, tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. Nah, hal ini bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah. Setelah itu, listrik tersimpan di trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi, di mana satu trafo distribusi ini dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Setelah itu, listrik sampailah ke rumah. Listrik yang telah sampai di rumah itu sudah bisa digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Nah, anak-anak, dalam menggunakan listrik, gunakanlah listrik tersebut secara hemat. Karena hemat listrik artinya hemat biaya. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya tentang penyaluran energi listrik, anak-anak bisa menyaksikan video penyaluran energi listrik berikut. Selamat menyaksikan.
Nah, selanjutnya tugas. Anak-anak silahkan ditulis soal tersebut pada buku tulis campuran, kemudian dijawab. Jawabannya bisa kalian cari pada buku atau video yang tadi Ibu sajikan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.